Mari kita zoom lagi. Dia kiss lagi hexagon. Wow, mantap. Pada pagi ini guys, kita mendahulukan kerja di bagian atas, yaitu dengan memasang bubble foil. Bubble foil ke atas siling itu bagi bagi mengurangkan kepanasan di dalam ruang inap. Jadi caranya adalah dengan memasang bubble foil di atas siling supaya kepanasan dari atap boleh dihalang daripada memasuki ke dalam ruang inap. Ini dia bubble foil yang kita pasang. Oke, ini dia jenisnya guys. Ini memang sangat berkesan ini untuk menghalang kepanasan daripada memasuki ruang inap. Apa kau bikin ini? Kasih turun ini jaring. Oh, kasih turun jaring? Ya. Pak, jadi tidak pakai sudah di jaring lah. Tidak pakai sudah. Oh, Sudah ini nanti. sampai dia menghalang angin bahkan. Ya. Oke guys. Pagi ini dimulakan sebelum memasang bubble foil, dimulakan dengan membuka semua ini ini shading, karena tidak diperlukan lagi ini sebab dinding sudah bercat. Jadi soal suhu daripada dinding, kepanasan daripada dinding sudah selesai masalah dia karena sudah bercat. Dan kita turunkan semua ini shading net ini. Dia bertujuan supaya biar nampak kemas. Satu, pertama nampak kemas, dan kedua dia sekarang ini dia menghalang angin memasuki lubang. Oke, seperti mana itu angin tidak masuk, dan ini menyebabkan pengudaraan dalam ruang inap ini agak kurang baik. Walaupun pada kita angin yang berlebihan dalam ruang inap memang tidak baik kepada kelembapan, tetapi bagaimanapun dia harus seimbang, karena apabila tidak ada angin sama sekali pun keadaan dalam ruang inap menjadi agak pengap begitu, dan ia tidak mendatangkan keselesaan kepada burung walet menginap dan beradaptasi. Oke guys, di situ kelihatan ada dalam beberapa ekor sedang beradaptasi dengan suara, sedang beradaptasi dengan LMB, dan alhamdulillah. Oke, dia semakin jinak keluar masuk ke LMB. Alhamdulillah, mantap sekali. Mari kita zoom lagi. Dia kiss lagi hexagon. Wow, mantap. Insyaallah ini tandanya ada harapan guys. Oke, dia balik-balik kiss itu hexagon, membuktikan, memberitahu kepada kita bahwa suara ini memang dia sukalah. Suara ini sesuai di kawasan ini. Begitu juga dengan suara, alhamdulillah kita telah dapat. Karena bila kita perhatikan, walet ini sangat jinak, tidak liar di hadapan LMB, apatah lagi sedang jinak slow keluar masuk LMB. Itu bermakna settingan suara ini, kekuatan volume ini sesuai, tidak membuat burung walet liar. Dia mampu menjinakkan burung walet yang ada beradaptasi di LMB ini. Oke guys, berkaitan dengan suhu dan kelembapan di dalam RFW ini, pada asalnya suhu dan kelembapan memang kurang stabil lah, karena di atas sana tidak ada lapis bubble foil. Tetapi alhamdulillah kemarin kita telah selesai memasangkan bubble foil, dan bermakna suhu daripada siling, daripada atap tidak lagi sudah boleh dikawal. Begitu juga daripada dinding, karena di bagian luar sudah pun dicat oleh owner sendiri. Dan kini kita mau menyeimbangkan kelembapan, memperbaiki kelembapan. Kalau tidak dia terlalu cantik pun, tetapi setidak-tidaknya ada keseimbangan sedikit lah di antara suhu dan kelembapan. Oke, untuk memperbaiki kelembapan di dalam RFW ini, mesin-mesin berisi air seperti ini memang sangat diperlukan. Oke, dia ini bukan dia ini fungsi air dalam mesin ini sebenarnya bukan untuk menambahkan lagi sejuk dia guys, tetapi sebenarnya untuk meningkatkan kelembapan. Tetapi bagaimanapun lubang ventilasi juga harus diberi perhatian, karena lubang ventilasi yang banyak akan menyebabkan udara terlalu banyak masuk ke dalam ruang inap, dan itu menyebabkan kelembapan akan menurun. Oke, jadi maka dengan ini kita akan
kita akan mengurangkan lubang ventilasi ini, yang mana hanya yang 3 di bawah ini kita buka dan yang di atas itu kita tutup. Jadi di dalam setiap jarak 10 kaki hanya ada 3 lubang ventilasi. Oke, dan lebih-lebih lagi di kawasan ini, kawasan yang selalu berangin, maka angin yang terlalu banyak ke dalam ruang inap juga tidak baik untuk perkembangan walit di dalam Airbnb Anda. Jadi dengan itu kita menutup lubang ventilasi ini dengan cara simpel saja guys. Kita tidak perlu ubah apa ini banyak-banyak, kita cuma perlu buat macam ini saja guys. Oke guys, tidak perlu rumit. Kita cukup hanya menampalkan plastik ini guys, begini, pakai bahan saja guys. Lepas itu kita tutup semua dengan oke, lebih kurang begitu guys. Dan selesai, dan begitulah seterusnya kita akan tutup semua lubang ventilasi yang ada di bagian atas, di barisan atas. Kita hanya fungsikan di bagian ini saja guys. Ini 1, 2, 3. Pada hari terakhir ini, pagi yang terakhir kami di sini, last sekali kita membuat pintu yang boleh buka-buka, yaitu bagi mengecilkan kita punya lar, pintu lar dikecilkan, dan dengan itu kita memasang daun pintu yang boleh buka tutup begitu, untuk memudahkan owner dan kita keluar masuk di dalam ruang inap ini. Oke guys, ini kita merubah sedikit dia punya posisi tertarik dalam ini, yang mana kita pasangkan di sekat pintu ini guys. Dia menarik walit yang sudah melepasi lar ini guys. Oke, pintu sudah pun siap. Oke, ini macam. Nah, jadi lar menjadi 3 kali 3 kaki kali 3 dia punya lar. Halo guys, selamat pagi. Ini adalah pagi yang terakhir kami di sini, yaitu hari yang kedua. Kita membuat renovation Airbnb berukuran 16 kaki lebar dan 30 kaki panjang ini, yang berlokasi di dalam daerah Kota. Oke, yang mana Airbnb ini sudah berusia 1 tahun, tetapi hanya ada 6 sarang. Oke, hanya ada 6 sarang. Walaupun bagi saya itu, jika sekiranya Airbnb ini berada di lokasi yang sangat kurang populasi, maka memang wajarlah hanya ada 6 sarang dalam masa setahun. Tetapi memandangkan Airbnb ini berada di lokasi yang agak sederhana, yang memang ada populasi burung walet guys. Jadi sangat tidak wajarlah apabila setahun pertama hanya mencatat 9 sarang saja guys. Jadi maka sebab itu kita diberi kepercayaan untuk membuat sesuatu, memberikan perubahan kepada Airbnb ini. Insyaallah semoga selepas ini, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, kita akan mendapat kabar yang menggembirakan kepada Anda. Guys, saya akan berkongsi kepada Anda di video terakhir ini tentang tata ruang, apa yang telah kami lakukan, begitu juga dengan informasi titik dalam Airbnb ini. Oke guys, ini adalah pandangan dari hadapan. Oke, yang sana sudah bercat, yang sebelah sini belum bercat, dan kita akan sarankan kepada owner supaya yang ini pun, yang lebihan belum bercat ini, akan dicatkan supaya keseluruhannya di ruang legar dan juga ruang inap sebelah sana tidak ada lagi celah untuk cahaya matahari akan membolehkan panas masuk ke dalam ruang inap. Jadi itulah saran kita seterusnya. Oke, di sana ada lubang ventilasi bertingkatkan guys, yang mana di sana itu yang barisan atas itu telah kita tutup semuanya, karena itu bagi mengurangkan udara yang masuk ke dalam Airbnb ini. Cukuplah untuk jarak 10 kaki ada 3 lubang ventilasi. Oke guys, kita masuk ke dalam. Oke, di bagian dalam di sini kita menggunakan 2 amplifier. Memangnya ada 2 amplifier dari sini. Jadi cuma cara penggunaan amplifier saja agak kurang sesuai. Jadi kita mengubah mengikut cara kita, yang mana semua keseluruhan channel ini kita fungsikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua kita fungsikan. Oke, kita ini lar, dan di sini LMB, yang mana di LMB itu kita tukar semua tweeted, yaitu dengan menggunakan magnet Audax dan juga Audax 65 di situ. Size ruang legar ini, Mackie House ini
macam kelihatan macam 7 kaki dan 6 kaki kali 7 kaki lah rasanya, agak-agak begitulah, memang agak kecil, tetapi alhamdulillah selepas sound check kita yang pertama, kita mendapati melalui CCTV yang Anda berikan, di sana ada CCTV, kita mendapati bahwa burung walet yang beradaptasi di sana, yang sudah masuk di sana, sudah melempasi LMB sana, sudah berjaya masuk ke dalam ke dalam ruang inap ini, yaitu seperti mana yang di sinilah. Inilah guys, dia punya rekaman CCTV. Oke, jadi kita tidak ragu lagi, walaupun size ruang liar ini agak sederhana begini, memandangkan dia sesuai dengan RBW Mini, maka kita tidak ragu bahwa burung walet mampu masuk ke sini, beradaptasi di ruang liar ini, dan seterusnya masuk ke dalam ruang inap ini guys. Oke guys, ini di ruang inap yang pertama, dan di sini kita masang sekat. Pada asalnya ada sekat di sini, tetapi kita buka karena dia terlalu dekat dengan lar, terlalu sempit, dan itu tidak memberikan ruang kepada burung walet untuk beradaptasi lebih lama, dan dia juga tidak kemungkinan akan terus masuk jika dia baru beradaptasi. Jadi kita luaskan sedikit ini ruang inap yang pertama ini, agar walet yang masuk ke dalam ruang inap ini akan boleh beradaptasi lebih lama di sini, berpusing-pusing bermain-main di ruang inap yang pertama ini sebelum masuk ke ruang inap yang seterusnya. Oke, di sini ada suara titik tarik titik tarik dalam. Ini ada 1 biji. Oke, dan dia diarahkan ke sana. Ya, bagi menarik burung walet yang sudah masuk dari lar itu, sudah masuk ke sini untuk masuk seterusnya ke dalam ruang inap. Oke, kita masuk ke ruang inap. Oke, pada asalnya di situ tidak ada sekat, tetapi di sini kita memasang sekat sudah. Dia bagi memberikan keselesaan kepada burung walet yang beradaptasi dalam ruang inap ini, sambil dia boleh menjadikan satu perangkap kepada anakan walet yang baru beradaptasi supaya lambat sedikit keluar lah guys. Oke, dan begitu juga apabila berada dalam ruang inap ini, maka tidak ada kelihatan cahaya, yang mana apabila melihat cahaya yang terang di bagian sana, maka cenderung walet akan cepat keluar guys, untuk mencari laluan keluar. Jadi formasi Twitter di bagian ujung ini sekali, pada lebar yang 16 kaki, kita menggunakan formasi Twitter 323 dan seterusnya lah, lebih kurang begitu. Dan kita menggunakan Twitter Audax 61 guys, ya pastikan yang original karena bunyi dia berbeza, ketahanan pun berbeza. Oke, sini ada Twitter tarik dalam juga, bagi menarik walet untuk masuk ke ruang inap yang belakang sekali. Oke, ini tadi sekat pintu, dan kita ulang semula di sini. Di situ ada 1 titik tarik, yang mana titik ini berfungsi untuk menarik burung walet yang sudah melepasi pintu ini, sekat pintu ini, sudah melepasi sekat pintu ini, untuk menarik ke sini, dan seterusnya guys, dia akan ditarik lagi sampai ke sana. Itu 1 titik tarik situ guys. Oke, ya, bagi membolehkan burung walet menelusuri sampai ke ruangan ujung ini guys. Oke, ini RBW ini. Oke, di sini ada banyak mesin-mesin ini guys. Ini banyak berisi air. Dia bertujuan untuk memperbaiki kelembapan dalam RBW ini, karena RBW ini kelembapan dia kurang stabil guys. Sampai 40 lebih saja apabila rendah, dan naik sampai 60 lebih saja, tidak mencapai 80, apalagi kalau 90. Oke, kita tengok suhu sekarang ada 25,9. Oke, bagian dalam. Oke, dia punya kelembapan 86. Jadi jika sekiranya berterusan begini, kalau suhu dia meningkat sampai 29, 28 begitu pun, itu stabil, sangat stabil. Dan suhu dia punya kelembapan apabila dia naik pun sampai 90, 95, dan tidak turun daripada 80, bermakna kelembapan dia sudah stabil insyaallah. Jadi kita akan buat pengecekan pada lepas sebulan akan datang. Oke lah guys, begitulah sedikit perkongsian saya daripada RBW ini yang berada di dalam daerah Kota Belut. Oke, semoga bersama kami lagi pada siaran saya akan datang. Salam sukses.